Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita masih membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana kita sampai pada pembahasan tentang haid, istihadah dan nifas. Ya. Ini akhir dari pembahasan tentang bab taharah. Jadi pembahasan haid, istihadah dan nifas itu akhir pembahasan dalam bab at-taharah. Ya, insyaallah kita selesaikan ini bab terakhir ini atau haro, yaitu tentang haid, istihadah dan nifas. Adapun haid dan istihadah, ya istihadah itu sudah kami jelaskan, sudah kami sampaikan di pekan yang lalu. Ya, sekarang pekan ini atau malam hari ini kita akan menyelesaikan tentang masalah nifas. Masalah nifas dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya, jadi ini permasalahan ini berkaitan tentang masalah wanita. Disebutkan dalam kitab ini, wan nifasu kal haidi fi ma yahillu kal istimta' minha bima duna farj. Jadi nifas itu sama dengan haid, ya. Nifas, darah nifas sama dengan darah haid. Ya, atau permasalahan nifas dan sama dengan permasalahan haid. Ya, wanita yang nifas, permasalahan tentang wanita yang nifas atau sama dengan permasalahan yang ada pada wanita yang haid, yaitu bolehnya, maaf, berhubungan intim, ya, kecuali pada eh, tempat yang keluarnya darah itu, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Adapun selain dari tempat keluarnya darah itu, maka diperbolehkan eh, melakukan, ya, hubungan suami istri atau hubungan intim, tetapi tidak boleh dilakukan di tempat keluarnya darah, ya, atau kemaluan wanita. Ya. Jadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang nifas, ya, eh, yaitu diharamkan tadi hubungan intim di tempat keluarnya darah wanita tersebut. Yang kedua, dilarang melaksanakan atau mengerjakan puasa. Jadi orang yang nifas diharamkan berpuasa, namun dia harus menggantinya di hari yang lain. Ya, begitu juga yang nifas, ya, wanita yang nifas itu dilarang melaksanakan sholat. Wa fi ma yahrumu kal wati fil farji wa man is-shaumi was salati wat talaqi wat tawafi wa qiraatil Qur'an wa lubsi fil masjid. Ya, jadi yang diharamkan, ya, bagi wanita yang sedang nifas atau yang lagi nifas, ya, seperti tadi berhubungan intim di tempat keluarnya darah nifas,
Kemudian wanita yang nifas dilarang eh, melaksanakan puasa atau berpuasa. Ya, wanita yang nifas juga dilarang untuk mengerjakan sholat. Wanita nifas juga tidak diperbolehkan untuk dicerai. Ya, jadi wanita yang nifas, yang sedang nifas tidak boleh suami menceraikannya. Ya, tidak boleh suami menceraikannya, wanita yang sedang atau istri yang sedang nifas. Begitu juga wanita yang nifas dilarang bertawaf, ya, eh, dilarang melaksanakan tawaf. Wanita yang nifas juga, bagaimana yang berdasarkan dari kitab ini, dilarang membaca Al-Quran. Ya, wanita nifas itu dilarang membaca Al-Quran. Ya, wanita yang nifas juga ya dilarang untuk tinggal di masjid. Ya, wanita yang nifas juga dilarang untuk tinggal di masjid. Kemudian wa fi wujubil ghusli ala nufasa indang kita idamiha kal haid. Ya, dan wajibnya mandi, ya, mandi wajib bagi wanita yang nifas ketika darahnya sudah berhenti. Ya, seperti haid. Ya, seperti wanita yang haid kalau sudah berhenti darah haidnya, maka dia wajib mandi, namanya mandi wajib atau mandi besar. Ya, begitu juga terkait tentang wanita yang nifas, apabila dia sudah berhenti darah nifasnya, tidak lagi keluar, maka wajib segera untuk mandi, niat untuk menghilangkan hadas besar. Wa yajibu 'alaiha an taqtadiya shiyama duna sholati fala taqdiyaha kal haid. Jadi wajib bagi wanita yang sedang nifas untuk mengqadha puasanya, ya, mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Ya, maka dia tidak mengkodok sholatnya, hanya puasanya saja, sama keadaannya dengan wanita yang haid. Ya, wanita yang haid juga diperintahkan untuk mengkodok puasanya, namun tidak mengkodok dari sholatnya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Wan nifasu damun turkhihir rahim lil, lil wiladati wa ba'daha. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim, ya, ketika apa namanya? Ketika wanita itu sedang melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi ketika wanita itu sedang melahirkan atau setelah melahirkan, maka ketika darahnya itu keluar, maka darahnya itu disebut dengan darah nifas, yaitu darah yang ketika keluarnya ketika sedang dalam keadaan melahirkan atau telah melahirkan beberapa hari. Ya. Wahuwa baqiyatud dam alladhi bisa fi muddatil hamal. Jadi darah nifas adalah darah yang tersisa dari darah yang tertahan pada saat eh, masa-masa kehamilan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya wanita itu, ya, ketika dia hamil, maka dia tidak haid, haid selama dia hamil. Darahnya tertahan, ya, dan setelah dia melahirkan atau ketika dia melahirkan, maka darahnya itu keluar. Darah yang keluar inilah pada saat melahirkan dinamakan dengan darah nifas. Adapun ketika dia lagi hamil, maka darahnya tertahan. Oleh karena itu kita tidak melihat wanita itu haid pada saat dia sedang hamil. Ya, artinya karena darahnya tertahan selama kehamilannya. Wa aktsaru muddatihi indal jumhuri arba'una yawman. Jadi masa nifas yang paling banyak menurut jumhur adalah, menurut mayoritas ulama, adalah 40 hari. Yaitu yang masa waktu nifas yang paling lama adalah 40 hari. Artinya bisa kurang dari 40 hari. Ya.
Bagaimana di sini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala At-Tirmidzi ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tada'u as-salata 40 yawma illa an taraw tuhra qabla dhalika fa innaha taghtasilu wa tusalli. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan ajma' ahlul ilm, ya para ulama telah bersepakat min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi, wa tabi'in dan para tabi'in, wa man ba'dahum dan orang-orang yang datang setelah mereka. Apa yang mereka sepakati? Ala anna nufasa, bahwasanya orang wanita-wanita yang nifas itu tada'us salata, dia harus meninggalkan salatnya selama 40 hari. Ini menunjukkan bahwasanya masa yang paling lama dari masa nifas adalah 40 hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya para sahabat dan ini beda kita, ini udah 4.000. ya, sama lain kanannya. Itu mah. Ya, mereka telah saja bersepakat ya bahwasanya wanita yang nifas itu ya mereka meninggalkan sholatnya selama 40 hari atau tidak boleh melaksanakan sholat itu selama 40 hari. Itu masa yang paling illa antara fa innaha tabtasilu wa tusalli, kecuali jika wanita itu melihat suci, ya dia sudah suci sebelum 40 hari. Fa innaha tabtasilu wa tusalli, maka dia pun segera mandi dan sholat. Ini jika seandainya jika seandainya wanita yang nifas itu telah melihat dirinya sudah suci, kalau keluar darahnya meskipun belum sampai 40 hari. Ya, meskipun belum sampai 40 hari, maka dia boleh artinya maka dia sudah bisa mandi, ya mandi besar untuk menghilangkan melaksanakan sholat. Meskipun belum sampai 40 hari, ya meskipun itu paling itu mah meskipun tadi bilang Pak 40 hari, selama bisa 81 343 633 789 selama bisa apa namanya banyak 16 harganya 944. Ada salah Pak, mulai 1 Oktober 2025 sebagai transaksi minimal ₹350 dan dapatkan dari satu dapatkan juga dari ₹20 ayam bawang 69 gram setiap transaksi minimal 200. Ya, kita lanjutkan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jika wanita yang nifas itu telah melihat dirinya sudah suci, artinya tidak lagi keluar darah nifasnya, meskipun belum sampai 40 hari, maka dia sudah dianggap suci. Maka dia sudah termasuk suci atau dikatakan suci, maka dia segera untuk mandi, ya mandi wajib, ya untuk menghilangkan hadas besarnya. Ya. Fa yang qata adamun nufasa qabla al-arba'in faqad intaha nifasuha. Apabila darah nifasnya telah berhenti sebelum 40 hari, ya anggap misalnya 20 hari atau 30 hari atau kurang daripada itu seandainya ya, darah nifasnya sudah tidak lagi keluar, faqad intaha nifasuha, maka nifasnya telah berakhir. Ya, maka masa nifasnya sudah berakhir karena darah nifasnya sudah berhenti meskipun belum sampai 40 hari. Fataktasilu wa tusalli, maka hendaklah wanita tersebut mandi wajib dan melaksanakan sholat. Wa tuzawilu ma muni'at minhu bisababin nifas, maka dia boleh melakukan apa saja yang pernah dilarang ketika
dia dalam keadaan nifas. Artinya hal-hal yang terlarang dalam keadaan nifas, maka jika sudah dia mandi wajib, ya sudah berhenti darah nifasnya meskipun belum sampai 40 hari dan dia sudah mandi dan dia juga sudah sholat, maka dia juga diperbolehkan untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya yang pernah dilarang pada saat dia sedang nifas. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang nifas. Wa idza alqadil hamilu ma tabayyana fi khalqu insan bi an kana fihi takhtitun wa sara ma'ha damun ba'da nuzulihi falaha ahkamun nufasa. Apabila wanita yang hamil itu ya artinya keguguran ya, dan sudah namun janinnya sudah nampak berbentuk manusia, biangkana pia berbentuk manusia, lalu apa namanya, lalu keluar darahnya itu misalnya ya, keluar juga bersama dengan janinnya, dan janinnya sudah berbentuk manusia ya, falaha ahkamun nufasa, maka darah yang keluarnya itu dianggap sebagai darah nifas ya, darah nifas meskipun dia belum melahirkan secara sempurna, tetapi jika sudah ada darah yang keluar juga bersamaan dengan bentuk janin yang sudah berbentuk manusia, maka ketika itu dia dianggap sebagai wanita yang nifas, wanita yang nifas ya. Wal muddatul lati yatabayyanu fiha khalqul insan fil hamli salasatu ashhurin ghaliba wa qalluha 71 yawma. Dan ya jumlah ya atau waktu yang mana ciptaan atau janin yang ada di perut ibunya itu sudah berbentuk manusia, yaitu minimal ya, yaitu janin itu berumur 3 bulan. Ya, ini pada umumnya. Pada umumnya ketika janin sudah berumur 3 bulan, maka biasanya sudah artinya sudah ada bentuk ya, artinya janinnya itu sudah berbentuk manusia. Jika sudah minimal berumur 3 bulan ya, 3 bulan. Wa aqalluha, yang paling minimal sekali adalah wahidun wasabuna yawma, yaitu 81 hari ya, 21 hari, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Ini yang paling rendah sekali ya, artinya jika seorang wanita itu keluar darahnya bersamaan dengan juga janin, namun janinnya itu berbentuk manusia meskipun umurnya dan itu baru 81 hari ya, kurang lebih hampir 3 bulan ya, ikhwatul Islam azakumullah, maka wanita itu tergolong apa namanya, dia tergolong wanita yang nifas, wanita yang nifas ya. Jadi kenapa? Karena ketika darah keluar itu sudah ada di situ daging-daging yang berbentuk berbentuk manusia ya. Meskipun mereka di sini umur 3 bulan belum ditiupkan ruh ya, kalau kita berdasarkan hadis Nabi bahwasanya itu jasad itu ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril itu jika apa namanya, jika umur empat empat apa namanya ya, mohon maaf ya, di sini ditiupkan ruh ya oleh malaikat ya, ketika umurnya sudah 4 bulan ya, ketika berumur 4 bulan dan itu maka ditiupkan ruh ya. Eh, Namun dalam kitab ini disebutkan eh, yaitu biasanya itu janin yang sudah berbentuk manusia itu biasanya itu ketika berada di dalam perut ibunya itu pada umumnya itu berumur 3 bulan
ya ketika sudah berumur 3 bulan, maka itu biasanya janinnya sudah mulai nampak bentuk-bentuk manusia. Bahkan disebutkan dalam kitab ini bahkan lebih sedikit lagi, yaitu hanya 81 hari itu sudah biasa muncul kejelasan dari ciptaan janin atau bentuk janin tersebut, ya berbentuk manusia. Ini yang paling kecil, yang paling sedikit sekali adalah 81 hari. 81 hari. Ya. Wa in alqat alaqatan aw mudghatan lam yatabayyan fiha takhtitu insan lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha min ad-dami nifasa wala tatrukis salata wala siyam walaysat laha ahkamun nufasa. Ya, namun apabila wanita itu ya keguguran sehingga yang keluar misalnya segumpal darah atau segumpal daging, lam yatabayyan fiha takhtitun nas, namun tidak nampak pada segumpal daging atau segumpal darah tersebut tidak nampak bentuk-bentuk manusia, ya tidak nampak bentuk-bentuk janin berbentuk manusia, belum nampak ya janinnya itu berbentuk manusia. Lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha min ad-dam nifasa, maka dia tidak lagi menganggap ya dan tidak dianggap darah yang keluar itu bagian dari darah nifas. Jadi seandainya misalnya ada wanita yang keguguran, ya, namun yang keluarnya itu adalah berupa cairan, ya, atau berupa apa namanya segumpal darah atau segumpal daging, dan tidak ada tanda-tanda di situ berbentuk manusia di janin tersebut, maka darah yang keluarnya itu tidak dianggap sebagai darah nifas, ya, tidak dianggap sebagai darah-darah, tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah rusak namanya, darah rusak. Ya, jika tidak dianggap sebagai darah nifas, ya karena tidak ada tanda-tanda bentuk manusia yang keluar, ya, yang keluar bersama dengan darah ataupun segumpal daging, tidak ada tanda-tanda wujud manusia, maka itu tidak dianggap sebagai darah nifas. Wala tatrukis salata wala siyama wa laysat laha ahkamun nufasa. Ya, maka kondisi ini maka seorang wanita tidak diperbolehkan meninggalkan sholatnya dan puasanya. Ya, kenapa? Karena darah yang keluar bukan darah nifas tapi darah rusak. Ya, maka dia harus tetap melaksanakan sholat dan puasa. Ya, boleh setelah ahkamun nufasa. Ya, jadi wanita yang kondisinya begini dia tidak tergolong dari apa namanya? Tidak tergolong dari hal-hal yang berkaitan dengan orang yang wanita yang nifas. Ya, di sini ada tanbihun ham, ya perhatian khusus. Bahuna mas'alatun yajib tanbih alaihi, di sini ada satu permasalahan yang wajib kita sampaikan, ya, atau jelaskan, ya. Wahia annal ba'dha minan nisa'i qad tatanawalu dawa'an liman inuzuri damil haid hatta tatamakkan min as-siyami ramadan aw ada'il hajj. Ya, di sini ada satu permasalahan yang wajib kita berikan perhatian, yaitu ada sebagian dari wanita ya kadang mengkonsumsi obat anti haid atau penahan haid, artinya agar haid tidak keluar, liman inuzul damil haid, untuk mencegah keluarnya darah haid, ya, hatta tatamakan, ya sampai dia bisa, ya, ya hatta tatamakan min siyami Ramadan, ya agar wanita itu bisa melaksanakan puasa Ramadan secara full, ya, karena ada obat yang mencegah keluarnya darah haid itu. Atau seseorang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, ikhwatul Islam, ada azakumullah, ya. Jadi di sini ya ada sebagian wanita yang minum obat medis
tujuannya agar tidak haid pada saat pergi umroh misalnya atau pergi haji, pada saat berihram berhaji atau berihram umroh tidak ya. Di sini disebutkan bahwasanya annal ba'd minan nisa, sebagian wanita itu mengkonsumsi obat untuk mencegah keluarnya darah haid, ya agar dia bisa melaksanakan puasa Ramadan secara full atau bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Ya itu ya, itu ada sebagian wanita yang begitu, ya yang menanyakan hal itu. Ini disebutkan jawabannya, fa in kanat hadhil hubub liman in nuzulid dam muddatan wala taqta'hu fala ba'sa bitanawuliha. Ya, jika obat-obatan itu yaitu berupa tablet atau sejenisnya untuk mencegah keluarnya darah haid, ya dalam beberapa saat saja, wala taqta'hu, namun tidak memutus mata rantai, artinya tidak memutus mata rantai, ya keluarnya darah, wala basa bitanawuliha, maka tidak mengapa ya wanita itu ya mengkonsumsi obat tersebut untuk mencegah darah haidnya keluar. Ya, jadi yang terlarang itu kalau memutuskannya sama sekali, artinya sama sekali wanita itu tidak hamil, tidak apa namanya, misalnya ada obat misalnya yang mana obat itu bisa memutuskan keturunan, artinya sehingga seorang itu tidak bisa hamil, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan jika menahan darah haid itu hanya beberapa saat saja, bukan untuk seterusnya. Wa in kanat taqtal haidha qat'an mu'abbadan, ya, dan apabila ya wanita yang hamil itu ya atau apabila obat ya pencegah kehamilan pencegah eh, keluarnya darah haid itu ya dapat memutuskan haid selama-lamanya, fahadzal yajuz, maka ini tidak diperbolehkan illa bi izni zauj, kecuali dengan izin suaminya, lianna hadza yatarattabu alaihi qatlu an-nasl, ya karena ini akan berakibat pada pemutusan keturunan. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi wanita yang ingin pergi haji atau umroh misalnya, yang ingin tidak haid atau ingin puasanya full misalnya, lalu dia ingin apa namanya, ya sini disebutkan ya, jadi obatnya itu jika memutuskan haid dalam atau selama-lamanya, maka ini tidak diperbolehkan karena kecuali dengan izin suami. Kalau suami mengizinkan, maka itu diperbolehkan. Ya, artinya diperbolehkan seandainya wanita itu tidak lagi melahirkan, ya, tidak lagi melahirkan atau tidak apa namanya, keluar daripada darah haidnya itu. Ya. Wa in kana taqtal haid qat'an mu'abbadan fa hadza la yajuz. Ya, jadi jika obatnya itu dapat memutuskan haid selama-lamanya, maka ini tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin. Ya, kalau mendapatkan izin daripada suami, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ini berefek pada terputusnya keturunan. Ya, terputusnya keturunan. Ya, jadi karena wanita itu sudah tidak lagi haid, maka keturunannya sudah terhenti itu. Jadi sekali lagi ini kembali kepada perizinan suami, apakah itu diperbolehkan minum obat-obatan untuk agar tidak lagi hamil misalnya, atau obat-obatan agar tidak lagi haid misalnya selama-lamanya, maka ini sekali lagi kembali kepada persetujuan daripada suami. Ini kuat Islam azakullah, ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang masalah nifas ya. Permasalahan nifas ini tidak terlalu panjang ya, karena sebelumnya sudah kita bahas di masalah haid dan masalah
darah rusak atau darah istihadah. Ya, darah istihadah itu sudah kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, bab toharo sudah kami selesaikan ya. Alhamdulillah, bab toharo ini cukup panjang juga pembahasannya. Tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan. Alhamdulillah tanpa adanya kendala-kendala. Baiklah, sebelum saya tutup, insya Allah pekan depan kita masuki tentang bab sholat. Ya, ini juga bab sholat juga termasuk bab yang cukup panjang. Insya Allah kita akan masuki nanti bab sholat. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang masalah masalah haid, istihadah dan nifas ya. Sudah kita jelaskan, khususnya nifas pada malam hari ini sudah kita selesaikan. Ya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada mau bertanya dipersilahkan. Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Oh ya, silakan. Sebelah terkait Ustaz, bagi seorang wanita yang berhalangan, biasanya kan yang kami kata Ustaz, ketika seorang wanita berhalangan tidak boleh memegang mushaf Ustaz. Yang saya tanya ke Ustaz, bagaimana kalau seorang wanita yang memegang, yang sedang belajar Ustaz, alhamdulillah kami sedang mengajar juga di Rosa, kan ada lembaran-lembaran surah-surah Al-Quran di dalamnya Ustaz. Apakah dibolehkan Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, yang terlarang itu adalah memegang mushaf. Memegang mushaf. Ya, sedangkan lembaran-lembaran di Rosa itu kan bukan mushaf. Ya, maka tidak mengapa, karena dia bukan mushaf. Bukan mushaf Al-Quran. Dia hanyalah lembaran yang di situ bercampur-campur di situ antara ayat-ayat Al-Quran dan yang bukan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sedangkan yang dilarang itu adalah memegang mushaf, memegang mushaf. Jadi, adapun di Rosa itu lembaran-lembaran di Rosa itu bukan mushaf, maka tidak mengapa. Allah alam bisawab. Ya, afwan. Ada lagi bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, bab toharo sudah tuntas ya, sudah kami jelaskan dalam beberapa pertemuan yang cukup panjang juga tentang bab toharo itu. Insya Allah pekan depan kita masuk tentang bab sholat. Bab sholat juga panjang juga pembahasannya. Jadi perlu kesabaran dalam mempelajari agama kita ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya, kesalahannya. Kesempurnaannya hanya milik Allah. Ya, manusia tentu banyak kesalahan dan kekhilafan. Dan kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir di kajian fikih ini ya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar, mempelajari agama kita untuk bekal hidup kita di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kami akhiri ya kajian kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.